Senjata kuno di One Piece Universe ada 3. Yang pertama yaitu Poseidon, Pluton, dan Uranus. Dari ketiga senjata itu, hanya Poseidon yang telah diketahui keberadaan dan wujudnya. Yang mana senjata itu ternyata adalah Putri Shirahoshi yang merupakan anak dari Neptune, raja dari pulau manusia ikan. Senjata Poseidon pertama kali diketahui ketika Robin membaca poneglyph yang ada di Skypiea pada manga chapter 301. Diketahui juga bahwa Poseidon sudah ada sejak zaman dahulu kala dan muncul selama beberapa abad sekali. Sang Poseidon yaitu Shirahoshi adalah anak keempat dari 4 bersaudara yang memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, berbeda dengan ketiga saudaranya yang berukuran normal. Informasi mengenai Shirahoshi yang ternyata merupakan Poseidon pertama kali terungkap saat Robin membaca poneglyph di pulau manusia ikan dan dibenarkan oleh Raja Neptune. Pada awal mulanya, Poseidon dianggap sebagai senjata yang berupa alat. Dan barulah pada chapter 649 terungkap bahwa Poseidon adalah julukan yang diberikan kepada seorang putri duyung yang memiliki kekuatan untuk berbicara pada para Sea King atau monster laut dan dapat mengendalikan mereka. Kemampuan Shirahoshi dalam memerintah para monster laut pertama kali ia tunjukkan ketika ia masih berusia 6 tahun. Saat itu, ia ingin menyelamatkan ibunya yang terancam dibunuh oleh Saint Miosgard, salah satu Tenryubito yang datang ke pulau manusia ikan untuk mencari budak. Dan kali kedua Shirahoshi menggunakan kekuatan Poseidon ketika ia berusia 16 tahun, di mana saat itu Shirahoshi memerintah Sea King untuk menghentikan kapal Noah yang akan menabrak pulau manusia ikan. Pada chapter 648 dijelaskan mengenai alasan para Sea King atau monster laut bisa patuh pada perintah Poseidon adalah karena para Sea King ini menganggap Poseidon sebagai ratu mereka. Nah, lalu ada senjata kuno berikutnya yaitu Pluton, yang mana pertama kali disinggung oleh Robin ketika ia membaca poneglyph yang ada di Arabasta. Dijelaskan kalau Pluton merupakan senjata pemusnah massal yang dapat menghancurkan pulau hanya dengan satu kali serangan. Dikisahkan bahwa senjata Pluton pernah dipakai beberapa kali selama abad kekosongan, yaitu ketika perang yang terjadi antara kerajaan kuno 800 tahun silam. Crocodile sempat mengira kalau Pluton ada di negara Alabasta dan menyuruh Robin untuk membaca poneglyph yang ada di negara itu. Tapi ternyata isi poneglyph itu mengatakan kalau senjata Pluton tidak ada di Alabasta, melainkan ada di negara Wano Kuni. Fakta itu juga yang dibenarkan oleh Kozuki Sukiyaki yang ternyata pada chapter 1053 diketahui masih hidup dan selama ini menyamar sebagai Tengu. Kozuki Sukiyaki adalah kakek dari Momonosuke dan merupakan shogun negara Wano sebelum dikudeta oleh Orochi. Sukiyaki mengatakan kepada Robin kalau Pluton memang ada di Wano Kuni. Ia tidak memberitahu secara spesifik mengenai wujud atau letak senjata itu, tapi yang jelas Pluton ada di negeri Wano. Selama ini kita selalu beranggapan kalau senjata Pluton merupakan sebuah kapal besar yang dapat menghancurkan suatu pulau hanya dengan satu kali serangan. Padahal tidak ada informasi yang menyatakan kalau Pluton adalah sebuah kapal perang. Pendapat yang mengatakan kalau Pluton adalah sebuah kapal perang dimulai ketika Tom yang merupakan seorang pembuat kapal bajak laut memiliki salinan blueprint yang dikatakan merupakan salinan dari bentuk senjata kuno Pluton. Tapi sebenarnya dalam cerita One Piece tidak pernah dikonfirmasi secara pasti kalau Pluton merupakan sebuah benda berbentuk kapal perang. Di sini Mimin memiliki pendapat berbeda dan bisa dibilang anti mainstream. Bagaimana kalau sebenarnya Pluton itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan atau memerintah suatu makhluk sama seperti Poseidon? Dan Mimin memiliki pendapat kalau Momonosuke adalah Pluton. Teori ini Mimin ambil berdasarkan penelitian dari berbagai sumber dan berdasarkan pengamatan Mimin selama membaca One Piece. Ini Mimin jelasin dulu. Kaido selama ini menjajah negeri Wano bukan tanpa alasan. Ia memang mengetahui senjata Pluton ada di negeri Wano. Berdasarkan perkataannya, sewaktu bertarung melawan Yamato, kalau tujuan ia menjajah Wano karena Wano Kuni memiliki sesuatu yang spesial. Nah, kalian mikir gak sih kenapa selama Kaido menguasai Wano, ia tidak bisa menemukan senjata Pluton? Kalau memang senjata Pluton merupakan sebuah kapal perang besar, sudah pasti Kaido telah menemukan senjata itu dari dulu. Tapi kenyataannya, ia juga belum menemukan Pluton. Padahal Kaido menjajah negeri Wano sudah lebih dari 20 tahun. Dan salah satu alasan yang membuat Mimin berpikir kalau senjata kuno Pluton bukanlah sebuah kapal perang adalah karena blueprint kapal perang Pluton yang dimiliki oleh Tom sebenarnya bukan merupakan blueprint dari senjata kuno itu, tapi melainkan blueprint kapal perang yang dibuat oleh pemerintah dunia untuk menandingi senjata Pluton kalau Pluton digunakan untuk melawan pemerintah dunia.
Kenapa Mimin berpikir kalau itu buatan pemerintah dunia? Karena senjata Pluton sendiri merupakan senjata kuno yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan senjata itu milik kerajaan kuno yang merupakan musuh dari pemerintah dunia saat ini. Zaman dulu, kerajaan Di memiliki 3 senjata yang dapat menyimbangkan dunia. Tapi ternyata ada satu kerajaan yang iri dengan kerajaan Di dan menghasut 20 kerajaan lain untuk sepakat menggulingkan kerajaan Di. Nah, 20 kerajaan itu saat ini menjadi kerajaan pencipta dunia baru yang diakui oleh pemerintah dunia. Dan kerajaan yang iri tadi pada akhirnya menjadi Tenryubito. Nah, alasan itulah yang membuat Mimin berpikir kalau pemerintah dunia membuat blueprint senjata perang besar untuk digunakan melawan Pluton jika suatu saat nanti Pluton kembali bangkit dan berpihak pada musuh mereka. Jika 2 senjata kuno lain sama seperti kasus Poseidon yang ternyata merupakan seorang putri yang bisa memerintahkan Sea King, bukan tidak mungkin kalau Pluton memang benar adalah Momonosuke yang bisa memerintah gajah raksasa Zunisha. Dikatakan Pluton mampu menghancurkan sebuah pulau hanya dengan sekali serangan. Bukankah Zunisha bisa melakukan itu? Dengan belalainya yang sangat besar, ia bisa menghancurkan pulau dengan sekali hempas. Mimin mempunyai anggapan kalau sebenarnya senjata kuno merupakan para raja dan ratu yang bisa memerintah makhluk kuno sesuai dengan perintahnya. Kalian ingat dengan ibunya Momonosuke? Kozuki Toki yang merupakan seorang yang bisa pergi ke masa depan dengan kekuatan buah iblisnya. Kalian tahu nggak sih tujuan Toki pergi ke Wano Kuni di masa depan itu untuk apa? Kalau menurut Mimin, Toki adalah satu-satunya anggota kerajaan kuno yang mewarisi kekuatan Pluton yang masih hidup pada zaman 800 tahun yang lalu. Akibat dimusnahkan oleh 20 kerajaan yang melakukan kudeta. Dan akhirnya Toki melompat ke masa depan guna menyelamatkan generasinya yang kemungkinan bisa mewarisi kekuatan Pluton. Hingga pada akhirnya Toki melahirkan Momonosuke, dan kekuatan Pluton itu akhirnya diwarisi oleh Momo. Poseidon mampu memerintahkan Sea King, sedangkan Pluton mampu memerintahkan Zunisha. Dan kalau teori Mimin benar, maka senjata kuno Pluton yang terakhir yaitu Uranus juga merupakan makhluk hidup, bukan sebuah senjata. Dan menurut Mimin, Uranus adalah Luffy. Kalau mengambil referensi mengenai senjata kuno yang telah ada ratusan tahun lalu, tepatnya pada abad kekosongan, kekuatan Luffy Gear 5 bisa dijadikan acuan untuk teori yang Mimin berikan ini. Kalian ingat gak ketika Luffy berubah menjadi Sun God Nika? Zunisha mengatakan kalau Joy Boy telah lahir, dan Zunisha juga mengatakan kalau ia bersahabat dengan Joy Boy di masa lalu. Yang mana berarti Joy Boy atau orang yang memakan buah iblis mythical Zoan Hitonomi model Sun God Nika telah hidup dari zaman dahulu, atau mungkin hidup pada abad kekosongan. Berdasarkan fakta itu, kalau merujuk tentang teori senjata kuno adalah senjata yang sudah ada sejak lama dahulu dan terus diwarisi dari zaman ke zaman, bisa dipastikan kalau Luffy merupakan senjata kuno Uranus itu sendiri. Shirahoshi yang merupakan Poseidon dapat memerintah Sea King, Momonosuke yang merupakan Pluton dapat memerintah Zunisha, dan Luffy yang merupakan Uranus dapat memerintah kaum raksasa Elbaf. Ya, benar, kaum raksasa Elbaf. Luffy telah menjalin hubungan baik dengan para raksasa sejak Luffy bertemu dengan mereka di Pulau Elbaf. Dan saat ingin membebaskan Robin yang telah ditangkap oleh pemerintah dunia di Enies Lobby, Luffy bertemu dengan raksasa bernama Oimo dan Kasha. Ia juga berhasil menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Dan jangan lupakan Hajrudin dan keempat krunya yang sekarang telah menjadi anggota armada besar topi jerami. Jangan anggap enteng kekuatan para raksasa Elbaf. Big Mom pernah mengatakan kalau sejak Lola jadi menikah dengan pangeran Elbaf yang bernama Loki, sudah bisa dipastikan kalau ia akan bisa mendapatkan One Piece dengan mudah. Jadi bisa dianggap kalau kekuatan bertarung para raksasa Elbaf itu sangatlah dahsyat. Coba bayangkan saja ketika Shirahoshi, Momonosuke, dan Luffy bersekutu dan memanggil Sea King, Zunisha, dan pasukan Elbaf, sudah bisa dipastikan kekuatan dari para raksasa itu akan mengguncang dunia. Sea King akan mengendalikan kekuasaan di laut, raksasa Elbaf akan menguasai daratan, dan dengan ukuran Zunisha yang sangat tinggi, ia akan dengan mudah mengontrol pergerakan musuh yang ada di langit. Jadi gimana? Kalian setuju dengan Mimin atau punya teori sendiri mengenai wujud dari senjata kuno? Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.